Halo, bersama saya Fiska Okteriza di podcast ngebahas tentang tokoh pendidikan. Oke, jadi topik hari ini adalah knowledge dan attitude yang harus bergandengan tangan dari kisah Anne Sullivan yang merupakan tokoh pendidikan di dunia yang terkenal dengan sikap giginya dalam mengajar seorang Helen Keller yang merupakan penyandang disabilitas. Dikutip dari Kompasiana, berikut akan saya bacakan sekilas perjalanan hidup seorang Anne Sullivan. Dia bernama Anne Sullivan. Anne dikenal sebagai pendidik dan pembimbing pribadi dari seorang tokoh besar bernama Helen Keller. Anne memiliki anak nama kecil Johanna Manfield Sullivan. Helen Keller bukan siswa biasa. Dia memiliki kelemahan tubuh. Pada awalnya, bukan sebuah hal mudah untuk mengajar Helen kecil. Bagi Anne, keterbatasan fungsi penglihatan dan pendengarannya membuat Helen Keller frustasi yang selanjutnya sering menimbulkan perilaku kemarahan yang hebat, sehingga sulit bagi Anne untuk mengajarkannya. Saat usia 7 tahun, Anne dipertemukan dengan Helen. Helen memiliki tabiat kasar dan pemarah. Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang diderita oleh Helen Keller. Helen hidup dalam didikan keluarga yang konservatif. Helen tidak mengenal dunia luar selain di rumahnya. Bukan hal yang mudah bagi Anne untuk membawa Helen keluar dari masalah yang dihadapinya. Anne Sullivan bukan seorang guru yang mudah menyerah. Kasih dan ketekunan yang pada akhirnya memunculkan bonding kuat di antara guru dan siswa ini membawa sebuah pencerahan. Metode pengajaran Anne yang mengandalkan rabaan dan getaran suara membuat Helen bisa mengenal banyak kata. Anne Sullivan terus berjuang sehingga Helen dapat mengalami metode pembelajaran di luar rumah maupun di sekolah. Sosok Anne Sullivan memiliki peran besar dalam mengubah masa depan Helen Keller. Bayangkan, misalnya Anne hanya mencocoki Helen Keller dengan pengetahuan semata, tanpa pembentukan sikap dan perilaku yang baik. Tidak mungkin Helen bisa menjadi seorang yang peduli dengan kaum difabel dan menjadi seorang tokoh kemanusiaan besar di dunia. Oke, segitu kisah singkat dari seorang Anne Sullivan. Kita kembali membahas teknologi pembelajaran yang diajarkan Anne Sullivan, yaitu dengan mengandalkan rabaan dan getaran suara. Karena di zaman dahulu, teknologi digital masih jarang digunakan. Namun, teknologi pembelajaran dari Anne ini sangat membantu, apalagi bagi anak-anak penyandang disabilitas seperti Helen di zaman sekarang ini. Jika membicarakan dampaknya bagi siswa dalam pembelajaran Anne Sullivan, ini tentu saja banyak anak-anak yang mengalami kelemahan pada fisik juga bisa menimba ilmu seperti orang-orang normal pada lainnya. Selain ilmu pengetahuan, mereka juga akan diajarkan perilaku yang baik, seperti yang dilakukan Anne pada Helen. Dan dampak di institusi sekolah, penyediaan sekolah khusus untuk penyandang disabilitas semakin banyak. Tidak pada zaman dahulu, jika memiliki anak disabilitas, orang tua selalu menitipkan ke rumah sakit. Padahal itu salah. Dengan adanya pembelajaran dari Anne Sullivan, anak-anak penyandang disabilitas bisa menikmati belajar dengan tenang di lingkungan sekolah, bukan lingkungan rumah sakit jiwa seperti zaman dahulu. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah Anne Sullivan dan Helen Keller ini adalah pengetahuan dan sikap bisa selalu bergandengan tangan dalam mewarnai kehidupan dan kepribadian manusia yang disentuhnya. Seperti teladan pendidik besar Anne Sullivan menyentuh hati Helen Keller. Oke, sampai di sini podcast hari ini. Semoga dengan kisah Anne Sullivan dan Helen Keller ini bisa dapat bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya di dalam dunia pendidikan. Semoga
ini juga bisa membuka mata hati kita kepada anak-anak disabilitas agar mereka juga bisa merasakan kehidupan pendidikan seperti orang-orang normal lainnya. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah.